Kalau berarti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Ya, shalom saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Mangkubolon. Tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Di tengah-tengah maraknya perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen dalam memahami kealahan Tuhan Yesus, terjadi pro kontra karena perbedaan pemahaman dari dua agama ini. Namun kemunculan seorang anak muda yang bernama Elia Miron mampu menjawab sesuai fakta dan sejarah, baik dari sisi Alkitab ataupun dari sisi pengetahuan umum. Namun banyak orang-orang polemik-polemikus ataupun para aktivis agama masing-masing terkejut dan kaget mendengar pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Elia Miron. Seperti apa pernyataannya? Kita dengarkan berikut ini. Gaza ini punya siapa sih sebenarnya? Gaza itu kan di daerah Palestina Selatan ya. Itu Palestina. Memang Palestina, Palestina yang sekarang. Okay. Tapi Palestina itu belum menjadi sebuah negara saat itu. Jadi kalau orang Indonesia tuh kan saya pernah ada tonton orang tuh di TV. Ini ada koin dari tahun 1927. Ini menunjukkan bahwa Palestina itu udah eksis sebagai sebuah negara. Wah, saya ketawa aja lihatnya. Kenapa? Karena koin itu dikeluarkan oleh pemimpin Zionis, namanya Theodor Herzl. Itu dikeluarkan pada tahun 1902. Mereka itu punya namanya Anglo-Palestine Bank. Kami ini orang Yahudi itu harus menguasai dunia ini. Maka kami harus ada perbankan. Dikeluarkanlah mata uang itu. Palestina di sana, kalau kita lihat di koin itu ada huruf Ibrani-nya toh. Itu ada kata Yod, Alef dan Yod. Yod itu merujuk kepada Israel. Palestina itu belum ada. Kenapa itu Palestina? Kembali lagi ke sejarah ratusan tahun. Bahwa tanah itu yang tadinya diubah oleh Kaisar Adrianus menjadi Syria Palestina, maka orang sejarawan Roma seperti Cornelius Tacitus, kemudian orang-orang Yunani itu menyebutnya dengan Palestina, sehingga sampai kepada Perang Dunia Pertama itu disebut Palestina, tetapi belum eksis sebagai sebuah negara. Okay. Jadi kalau dikatakan bahwa itu sebuah negara, wah saya minum dulu ya untuk bisa mencerna semuanya. Begitu. Bahkan yang menandatangani uang itu pun itu ya orang Inggris, karena kan Inggris yang memenangkan itu toh. Oh. Gitu. Ini kan kota suci ya. Kota suci. Ini kan kota suci sebenarnya kan? Kota suci. Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Oke, Bethlehem itu ada di mana? Ya di Israel. Oh, ada di Israel. Dan itu beda dengan Yerusalem. Wilayah Bethlehem pasti itu 1000 kaki. 1000 kaki, oh dekat ya, di atas, karena bukit. Okay. Karena Yesus itu lahir di Migdal. Oke. Di Migdal Eder itu menara kawanan domba yang dinubuatkan Nabi Mika. Okay. Bahkan sejarawan Bethlehem ini sekarang ada di negara mana nih? Israel. Ya, Israel. Israel sekarang. Oke. Yerusalem itu tempat bermaknanya apa maknanya bagi agama? Bagi 3 besar Samawi ya. Saya nggak bisa katakan Abrahamik, tapi Samawi aja. Kalau bagi teman-teman Yudaisme kan ada tembok barat tadi, Hakotel Hamarevi tadi. Tembok barat itu kan sisa-sisa bait suci itu tadi. Oh, bait suci yang sudah dihancurkan. Ya, di sanalah semua orang Israel yang berdiaspora itu membangkitkan semangat mereka yang ungkapan tadi Leshana Haba'ah bi Yerusalem.
Di Yerusalem, ya itu di tembok barat itu, di Hakotel Hamaravi. Jadi semua orang yang berdiaspora itu rindu selalu ke Yerusalem setiap Paskah mereka. Ziarahnya ke sana. Ke Yerusalem. Betul. Sama kayak kalau misalnya kita kalau Muslim mungkin ke Mekah ya. Ke Mekah itu Hajj ziarah, betul. Oke, kalau kita ziarahnya itu adalah ke Yerusalem, ke Bait Allah tadi yang sudah dihancurkan. Itu Yudaisme bukan kita. Yudaisme. Kita Oke, Kristen. Yudaisme. Kalau di Kristen sendiri apa itu maknanya? Sebenarnya kita tidak punya keistimewaan lagi di sana. Karena orang Kristen itu ketika Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa akan tiba saatnya engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kamu tidak akan menyembah di bukit ini, di Gerizim, dan juga bukan di Sion, di Yerusalem tadi. Oke. Jadi kita itu tidak punya, Israel itu memang pernah istimewa dulu. Dulu, sekarang udah enggak lagi. Oke, bagi umat Katolik ataupun Kristen itu sebenarnya ya hanya anggapan historis saja. Hanya sejarah saja, tapi teologis enggak ada lagi. Secara teologis tidak ada lagi. Tapi secara Judaism ada kayak gitu punya ya. Oke, secara Muslim? Kalau Muslim kan di sana ada Dome of the Rock toh, Masjid Al-Aqsa juga, sama masjid yang hitam. Itu di Yerusalem? Itu di Yerusalem. Oke, pertanyaannya Yerusalem itu punya siapa sekarang? Yerusalem itu ya di bawah pemerintahan Israel. Masih di bawah Israel? Iya. Sudah di bawah Israel? Di bawah kekuasaan mereka. Kalau secara resmi status hukum saya nggak tahu persis, tapi masih di dalam kekuasaan mereka. Oke. Begitu. Kan itu yang selalu diperebutkan. Oke. Berarti ini bukan perang agama kalau saya ya tidak boleh dikatakan ini adalah perang perebutan wilayah. Orang Yahudi, bukan orang Yahudi yang pengen mengambil kembali tempat dia. Tempat dia. Oke. Orang Yahudi, Judaism, Katolik, Kristen itu berbeda. Muslim itu juga berbeda. Benar ya? Betul. Oke. Paham. Agak nyampe. Nyampe nggak kalian? Belajar yang bener dong makanya. Enak belajar matematika kan daripada belajar sejarah. Oke. Abis dari sini ada lagi? Apanya itu? Ada lagi nggak keterangan apa lagi? Sudah sampai di sini ya berarti? Sudah sampai selesai ya berarti ya? Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan kalau ini? Aku pindah ke topik lain nih soalnya. Udah itu sih. Maksudnya apa ya? Yang mau disampaikan itu jangan terlalu menghubung-hubungkan dengan sentimen agama lah gitu. Okay. Karena semangat agama kalau dijadikan untuk semangat kemanusiaan itu enggak etis. Oke. Itu tidak etis. Oke, agak berat obrolan. Karena sejarahnya kita sudah tahu persis tadi. Filistin itu bukan Palestina sekarang. Palestina itu kehadiran Israel sebagai sebuah negara itu ketika Palestina belum menjadi sebuah negara. Semangat itulah yang dipadukan di dalam semangat Zionisme untuk Leshan Ahba'ah bi Yerusalem tadi. Oke, aku boleh nggak tanya langsung? Boleh. To the point dan langsung cool. Boleh. Ya, saya terbuka. Kamu tim Israel atau tim Palestina? Saya tidak tim manapun. Saya harus katakan ini. Tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus ungkapkan ke teman-teman. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Kekristenan tidak boleh lepas dari Israel? Tidak boleh. Kalau kita mau belajar tentang Yesus Kristus, Raja Mesias, kita harus tahu keyahudian. Harus tahu Israel. Karena Yesus berkata apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan dialah keselamatan itu. Karena saya sebagai seorang apologet ya. Itu pemaknaan dan perenungan saya dan penghayatan iman saya kepada Israel yang ada sekarang. Mau perang terjadi, mau bla bla bla, saya hanya peduli kepada kemanusiaannya. Di Palestina itu ada gereja yang kena serak, gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu gereja tua, gereja kuno, ritus purba. Itu kena bom sama Israel. Rakyat sipilnya juga banyak yang mati. Kita prihatin waktu itu. Bahkan Papa Paus mewakili gereja ritus barat itu prihatin dengan mereka. Di Israel juga seperti itu. Orang-orang yang kerja datang ke sana itu nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba dibom sama Hamas itu mati semua. Okay. Jadi untuk gini loh, Kristen itu tidak ada keuntungannya membela Israel, tidak ada keuntungannya membela Palestina. Kita berdiri di tengah dan netral. Bahwa yang kita resolusi yang kita lahirkan itu adalah perdamaian bagaimanapun caranya. Okay. Karena dalam pandangan semangat teologi kita tidak memandang Israel itu sebagai sebuah bangsa yang punya pengaruh lagi bagi pandangan teologi kekristenan. Itu hanya istimewa secara sejarah. Tapi Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan dipulihkan. Okay. Bagaimanapun Israel itu akan dipulihkan dalam artian begini, akan dimenangkan. Oke, brother, ini aku ngomong kayak gini ya. Ini kan tempat suci semua ya, baik Bethlehem, Yerusalem ya, bagaimanapun juga ada nilai historicalnya kayak gitu ya, secara agama. Tapi kok berkonflik terus? Bukan? Itu sudah ada. Kalau kita berbicara dari mana dulu nih? Dari aspek apa dulu nih? Kalau dari sejarah, secara sosial politik saya tidak bisa jelaskan itu. Tapi kalau secara teologis itu semua sudah ada. Bahwa ya itu akan berkonflik seperti itu. Oh memang? Pasti. Karena itu sudah dituliskan dan itu harus terjadi sesuai dengan tulisan itu.
Oke. Nah, Alkitab. Dan pada akhirnya, Israel akan dipulihkan. pada akhirnya itu tertulis Israel akan dipulihkan. Iya, karena ya kalau mungkin pemahaman teman-teman muslim itu dajjal ya di akhir zaman mereka. Kalau di kita itu antikristus. Itu akan menyatakan dirinya di bait suci ketiga nantinya. Dan Israel itu tidak bisa membangun bait suci ketiga kalau tidak di dekat Hakutel Hammarafi tadi. Dan kalau itu tidak dimiliki oleh Israel, bagaimana mungkin mereka bisa membangun itu? Artinya mereka akan dipulihkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar Serapion, bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Elia Miron adalah sesuatu yang wajar. Karena semua ilmu pengetahuan yang diserap atau diterimanya dari sekolah ataupun dari pembelajaran keimanannya sebagai seorang Kristen atau juga dari orang tua, bahkan dari multimedia, media sosial, menurut saya apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu pengetahuan atau fakta. Namun orang-orang menganggap bahwa Elia Miron telah terlalu berani membahas atau ikut campur dalam ranah keimanan orang lain. Dan beberapa tokoh yang terkenal akhirnya berkomentar dan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Bahwa Alkitab satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya, di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tangguh, bagaimanapun saya bodo amat, saya buang sejarah, itu tetap sama, silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda. Lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan? Itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Iya, saya harus katakan itu.
Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai paksa memaksa itu saya pikir tidak etis. Oke. Untuk itulah saya datang berapologetika ke sosial media. Saya ambil TikTok karena memang lebih luas jangkauannya. Saya ingin memberitahu itu. Oke, jadi kan ini kan mereka kan intinya berperang lah ya. Kalau saya sekali lagi saya bela kemanusiaan ya sebenarnya. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban ya. Tapi lebih tepatnya, aku tuh bukan membela suatu negaranya, tapi membela sisi kemanusiaan dari korban-korban tersebut sebenarnya, ya. Karena ketika kita membela suatu negara, maka kita tapi itu pun nggak salah, dokter. Kalau di Palestina ada orang yang itu kemudian dokter mengatakan, oh, saya lebih ke Palestina. Lalu manusia yang di Israel yang mati itu juga apakah bukan manusia? Manusia juga. Nah, lalu kenapa kita harus mengatasnamakan Palestina atau Israel? Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita soal Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah hatam Injil. Bukan apal ya, hatam. Sejak SMP. Tapi nggak mungkin bilang saya percaya di Bethlehem, nggak mungkin. Karena Al-Quran menyatakan lahirnya Nabi Isa di musim panas. Injil Korintus, juz yang kedua. Coba lihat Korintus 2. Ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Ya, oke. Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gua lalap itu anak, bener. Gua lalap beneran tuh anak. Kalau saya menganggap Elia Miron tidak bermaksud untuk menyinggung ajaran atau agama lain, karena dia harus membuat sebuah perbandingan atau sebuah perbedaan dalam pemahaman ketika dia ditanya atau ketika dia menjelaskan. Itu perlu agar orang-orang dapat memahami mana yang benar, mana yang tidak. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan atau juga penistaan. Karena Palestina sekarang lebih banyak. Itu yang bukan masalah lebih banyak, bukan masalah kuantitas, tapi masalah jiwa yang hilang itu loh. Karena kalau kita selalu Palestina, tapi mengabaikan sejarahnya, mengabaikan kondisi yang ada di sana. Bolehlah kita mungkin lebih pro kepada apa, tapi kalau sudah mengatasnamakan kemanusiaan, jangan sebut Palestina, jangan sebut Israel. Saya selalu berdiri di sana. Oke, dan kita mau damaikan keduanya. Kita harus memperdamaikan. Dan membawa damai ke keduanya. Ya, membawa damai, karena sama-sama ada yang mati. Masalah lebih banyak, lebih sedikit, itu kan masalah kekuatan perangnya. Masalah siapa yang lebih kuat? Iya, masalah lebih kuat, tapi kan motivasinya sama-sama untuk mematikan. Oke. Motivasinya itu loh. Dan ketika kita berpihak kepada salah satu, maka pertikaian ini akan terus-terusan terjadi. Terus-terusan nggak bakal terjadi. Tapi ketika kita tidak berpihak, kita coba berpegang kedua tangan mereka, itu perdamaian pasti akan perdamaian. terjadi. Makanya saya sangat suka sikap Gereja Katolik ya, Paus Fransiskus. Itu memang dia boleh lah, jangan ada, meskipun ya kalau orang Kristen itu kan pro Israel, itu tidak benar. Karena Paus pun itu melihat bantuan sebelum bantuan dari Indonesia ini sampai ke sana. Vatikan udah kirim dulu ke Palestina. Vatikan sudah kirim. Itu tanda kemanusiaan. Kalau memang mau berdasarkan kuantitas, kemudian teologis, agama, pasti belanya ke Israel. Oke. Berarti Vatikan sendiri juga ini ikut kemanusiaan, membantu. dan ini bukan perang agama. Bukan. Ini adalah perang ya suku atau politik kayak gitu ya. Kita sebagai umat Kristen harus belajar dan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak kondusif, atau mungkin kita sedang ada di lingkungan-lingkungan yang mungkin sedang memperdebatkan persoalan-persoalan tentang agama-agama yang selalu simpang siur atau yang selalu berselisih di Indonesia ini. Nah, kita harus sama-sama banyak belajar dan kita harus benar-benar semakin memahami isi daripada Alkitab, dan kita harus semakin tekun untuk merenungkannya, serta jangan pernah merasa alergi untuk belajar lewat media sosial atau mendengarkan tokoh-tokoh atau pakar-pakar teologi.
Iya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Kiranya video ini menjadi berkat dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita Itu bicara semangat politis itu. semangat politis Zionis Zionisme dengan Hamas. dengan Hamas. Hamas itu tidak merepresentasikan Palestina. Hamas juga tidak Wah, merepresentasikan. Hamas itu kan apa namanya ya? Gerakan garis keras. Itu kan berlawanan sama Fatah. Fatah itu kan daerah West Bank ke sana. Jadi Hamas ini ketika mereka memenangkan politik di apa? Mereka itu tidak pernah mewakili Palestina secara keseluruhan. Ya sama seperti Indonesia. Kenapa sih harus bela PDIP misalnya gitu? Kenapa sih harus PKS gitu? Tapi PDIP itu tidak merepresentasikan seluruh Indonesia. Itu gerakan garis keras. Jadi kalau orang Indonesia itu bilang save Palestine, betul harus diselamatkan. Kita juga harus memberi kemerdekaan bagi mereka.